petik diciduk lah. Jadi masuk tahanan tahun... Oh sempat? Sempat. 4 bulan di Jalan Jawa Bandung di Pangdam Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman, semua udah siap, control room. Rame juga yang kerja sekarang. Alhamdulillah ya. Wilujeng enjing apa siang ini? Siang penten. Damang Pak Asep. Alhamdulillah saya Pananang. Alhamdulillah. Nuju sibuk naon itu? Sibuk ngalareskeun kampus lah. Sibuk Saya di mau kampus. kasih tahu nih disclaimer, ini podcast akan lebih dari 1 jam pakai bahasa Sunda semua, boleh nggak? Enggak ya? Kita balik lagi yang serius ya. Kita ada di Tangga Merah, podcast punya kita. Kita mau belajar di sini hidup, karena hidup itu ada naik, ada turun. Kita mau belajar bagaimana caranya. Kalau kita naik dengan antusias, kalau kita turun dengan ikhlas. Ini ruang perbincangan yang kita upayakan supaya kita bisa menjaga agar tetap waras, tetap cerdas. Kira-kira begitulah ya, pengennya mah gitu. Nah, saat ini saya dengan Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin, MSc, panjang sekali. Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Ini adalah periode kedua Pak Asep menjabat di Universitas Al-Azhar. Nah, jadi saya akan bertanya karena saya hostnya, Pak Asep tentu saja sebagai tamunya. Ya. Kalau Pak Asep hostnya dan saya tamunya, ini akan menjadi Asep Show. Masih ingat Pak acara itu Pak? Oh aduh ada. Asep Show di TPI. Acara siapa coba itu Pak? Asep Sunandar. Asep Sunandar. Dalang. Iya, Dalang. Dalang ya. Iya, karena nama Asep ini banyak dan sekarang makin populer. Banyak orang-orang penting ya. Sekarang ini di Jakarta saja ada 2 perguruan tinggi besar. UIN Jakarta, Asep Saifuddin Zahar. Di sini ada Asep Saifuddin juga. Ada 2 nama ini. Dan dua-duanya kayaknya masuk paguyuban Asep sedunia. Iya, saya ketua Dewan Pakarnya. Itu sebenarnya kegiatannya apa, Pak? Kegiatannya sebenarnya kumpul-kumpul semua orang yang bernama Asep di dunia ini, tidak hanya di Indonesia. Oh. Karena di Amerika juga ada orang namanya Asep. Walaupun Kalau di Amerika panjangnya apa Asep apa? sebenarnya Michelle A, kemudian ada last name. Tapi A-nya itu ternyata Asep. Maka didaulat sebagai anggota paguyuban Asep Dunia. Kumpul-kumpulnya setahun sekali atau? Kalau lewat Zoom meeting sih hampir tiap minggu ya. Tapi kalau setahun sekali ada namanya konferensi Asep-Asep, KAA. Bukan konferensi Asia Afrika, bukan. Konferensi Asep itu tiap setahun sekali. Oh. Saya didaulat menjadi ketua Dewan Pakar Paguyuban Asep Dunia. Itu serius apa banyak bercanda Pak? Orang Sunda kan banyak-banyak. Memang bercanda, tapi outputnya harus serius. Tapi dibawa dengan cara bodor gitu ya. Bercanda, ya tidak terlalu serius. Kalau orang Sunda mana serius. Tapi outputnya harus serius. Nah itu di Paguyuban Asep. Alhamdulillah paling tidak kan waktu Pak Asep Rektor UIN itu dilantik, yang diucapkan selapan Asep Saifuddin yang ini. Oh gitu? Iya, banyak yang WhatsApp ke saya. Jadi rektor lagi ya katanya di UIN. Enggak lah, saya di Al-Azhar. Ya kan bisa double. Ya saya bilang itu Asep yang lain, jangan semua dibilang saya Asep itu. Atau kita tukar kapan-kapan ya? Boleh juga, kapan-kapan dipanggil, diundang lah Kang Asep itu. Iya. Ya itu karakter umumnya ya, karakter umum orang Sunda, senang humor gitu. Iya. Tapi seriusnya serius juga, serius banget gitu ya. Salah satu ciri khas orang Pasundan adalah humoris. Ya hampir semua orang Pasundan selalu ada bodornya ya. Selalu tuh kalau ngobrol ada aja nyelipin lucu-lucunya gitu. Tapi kepakaran Pak Asep itu tidak santai. Oh itu berat. Statistik. Bikin lemes juga itu. Guru besar di bidang statistik. Statistika ya. Ya, itu membuat itu menjadi lebih santai, terus kira-kira bisa disukai generasi muda. Cara menjelaskannya gimana ya? Ya, pertama statistik itu kan sebenarnya kehidupan ya sebenarnya. Jadi jangan sampai menerangkannya terlalu
banyak rumus gitu. Jangan sampai dianggap bahwa statistik, waduh rumus lah, pasti malas gitu. Harus diterangkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya? Misalnya kira-kira banyaknya orang yang sakit di tempat ini berapa orang ya gitu ya. Nah itu udah mulai pengenalan statistik gitu. Kemudian misalnya yang lainnya, bagaimana kalau kita ke dokter A gitu ya. Terus kita kalau orang statistik berpikirnya mendingan dokter B karena dokter B banyak yang sembuh. Kalau dokter A kurang kan gitu. Itu udah mulai berpikir statistik. Jadi statistika tanpa rumus lah gitu. Banyak sekali, apalagi zaman sekarang ya Pak Nanang, kan penyampaian pun tidak harus semua formula kan. Betul. Infografis itu kan juga statistik gitu. Data besar yang harus dianalisis itu juga statistik. Tapi kalau sudah didekati dengan terlalu serius, dengan rumus, dengan distribusi, ya orang kuliah jam 2 ya pasti ngantuk. Karena ada istilah ya, bila kita tahu ya hidup ini tinggal 1 jam lagi ya, ambil saja mata kelas statistik. Karena 1 jam lagi itu terasa lama sekali. Jadi itu saking. Nah jadi kalau ada anak sekarang mahasiswa nanya karena di dunia yang serba cepat, Ya. teknologi informasi kayak gini, banyak game segala macam, terusnya buat apa sih belajar statistik? Kira-kira jawabnya gimana enaknya itu? Ya jawabannya di dunia serba cepat pun kita harus terlatih serba cepat kan. Itu berbasis pada pemikiran statistik juga. Sekarang kalau misalnya ingin memutuskan sesuatu gitu ya, kan kalau tanpa statistik udah feeling aja gitu. Kalau statistik kita paling tidak milah-milah dulu kan. Milah-milah dulu apakah merah, putih, hijau, ini dipilah-pilah. Nah dari situ kalau basisnya adalah memilih yang terbanyak, berarti kita harus memilih dari pilihan-pilihan yang kelompoknya paling banyak gitu. Sehingga ketika kita mengambil itu peluang terhadap pengambilan itu mendekati 100% kan gitu. Nah sama aja di dalam dunia bisnis ya, yang data semakin banyak dan sebagainya. Kalau tidak paham statistik udah blunder aja. Gimana nanti gitu. Tapi kalau kita belajar statistik, walaupun belum pakai software, kita sudah mulai berpikir kelompok mana nih yang pengumpulannya yang terbanyak gitu. Termasuk juga di dalam hal pemilihan presiden misalnya ya. Walaupun tentunya kita jangan terlalu digiring oleh survei sebenarnya. Tapi survei sebagai tidak salah. Ya. Survei penting kan? Penting, tidak salah. Cuman jangan sampai karena survei itu kita menjadi nggak ada pilihan selain si A gitu. Seolah-olah hasil survei itu adalah the best person. Itu jangan juga. Cuman secara statistik itu memang ada tendensi ke situ. Tapi khawatirnya ya kalau misalnya tendensinya terlalu berbasis pada popularitas, maka yang terjadi adalah menihilkan yang berbasis pada kualitas. Nah itu. Nah kita harus mampu dua-duanya. Jangan sampai yang mempunyai kualitas itu terkalahkan oleh yang populer. Nah harus dua-duanya. Jadi orang-orang yang berkualitas pun harus diajak, kemudian dibawalah ke media sosial. Nah karena media sosial itu bagian dari statistik kan sebenarnya, mempromosikan. Kemudian nanti akhirnya kan disurvei, muncullah nama-nama itu. Nah kalau nama-nama itu tidak punya pemikiran bagaimana membangun negara, tapi karena popularitasnya tinggi dan sekarang berbasis pada istilah elektabilitas kan. Elektabilitas itu tidak lain adalah mereka yang populer yang akan dipilih oleh calon. Nah itu digiring oleh animo berarti kan. Bukan digiring oleh pemikiran. Nah di situ statistik harus menggabungkan tuh antara pemikiran dan animo kan.
Nah, saya di posisi dua-duanya gitu ya. Siapa tuh? Gak apa-apa ya. Ada telepon. Ada telepon. Telepon buat saya itu dari istri saya, oh, bukan Aduh. ya. Gimana? Sekarang mau belajar statistik kamu, kameramen? Apa makin rumit ya? Ini kayaknya enak kalau sambil ngopi. Ada kopi? Boleh juga tuh, boleh juga. Kopi ya? Ini kopinya beli loh. Saya sebenarnya Kirain dibikinin. juga Kopi dulu, pahit kan? Oh, iya. Ya, dua tuh ya. Ya, saya juga kopi pahit. Ya. Dulu kan Arabica apa saya Robusta? Robusta kalau sekarang. Oh, Robusta. Dulu sih sebenarnya Arabica, Hmm. tapi gara-gara jalan-jalan sama Pak Gozali itu banyak makan, jadi rada rusak di perut. Jadi Robusta dulu lah. Sini ada juga yang minum Romusa, bukan Robusta. Gak jelas ya. Balik lagi nih, dalam konteks kepakaran sebagai profesor statistik, perlu juga disampaikan Pak Asep itu juga aktif di Persepi ya Pak ya? Persepi itu persatuan sosial survei ekonomi publik di Indonesia. Saya nggak bisa bantu karena saya juga lupa singkatannya. Iya, Persepi ya, semacam persatuan surveyor persepsi publik di Indonesia. Gitu. Iya, jadi itu memang ada organisasinya ya. Jadi Iya, iya. lembaga-lembaga survei itu kan sering kalau mungkin juga anak muda salah memahami, oh itu pesanan si A, si B. Enggak. Prosesnya pasti ilmiah gitu ya. Iya, iya. Prosesnya pasti ilmiah. Soal suka tidak suka itu soal yang lain gitu. Betul. Jadi statistik memang serius banget sih. Betul. Gitu. Dan saya sebenarnya di Persepi sebagai ketua Dewan Etik ya. Kau ketua Dewan Jadi Etik. memang nggak boleh main-main para anggota Persepi itu. Anggota Persepi itu adalah lembaga-lembaga survei yang terdaftar ke Persepi, punya kewajiban-kewajiban, salah satunya kewajiban memahami metodologi. Jadi saya mewajibkan di lembaga survei itu harus ada orang statistiknya. Oh. Karena kalau tidak nanti survei asal jeplak. Itu kan akhirnya kesimpulan pun tidak bisa dipercaya kan. Yang kedua dan sebenarnya yang paling inti adalah memahami etika. Bagaimana etika di dalam mengambil data gitu kan. Kan tidak bisa sembarangan. Nah, turunan dari etika itu oleh statistik diterjemahkan adalah yang disebut dengan pengambilan secara acak gitu. Jadi bukan saya ingin mengambil Pananang, maka saya ambil Pananang. Tidak bisa begitu. Kalau secara acak mengambil siapa aja. Itu maka keluarnya itu secara probabilistik kan. Jadi bukan karena saya pingin, tapi probabilistik yang keluar. Maka kalau dari 1.000 orang ya 1.000 orang yang kita tidak tentukan. Tapi sampel sendiri yang menentukan. Nah, untuk itu diperlukan metode. Nah, jadi di kelompok lembaga survei itu wajib ada yang memahami metode. Itu. Jadi sebagai cabaran dari etik gitu. Jadi bukan sembarangan sih itu. Nah, karena itu soal-soal yang memang lumayan rumit ya buat orang kebanyakan, angka-angka, prosesnya juga tidak sembarangan. Betul. Makanya Pak Asep sering mengalihkan ke hobi gitulah ya. Ya suka supaya jangan terlalu pusing. Nyanyi ya. itu hobi ya Pak? Nyanyi hobi sih itu, tapi nggak terlalu bisa sebenarnya nyanyi. Saya cuman Kalau nggak jadi rektor kira-kira ya kalau waktu mengapa saya nyanyi? Karena saya ingin memberikan sumbangan terhadap yang wisudawan. Oh, Kan pertama saya jadi rektor di Al-Azhar itu, pertama itulah saya nyanyi. itu inget nggak lagu yang pertama dinyanyikan waktu jadi? Ingat, yang pertama itu lagunya Ayah, yang Ebit Lagu Gade. sedih itu mah. Oh bukan ya? Itu Iya, anggota senatnya pada nangis. Gitu ya? Nangis. Saya juga kaget loh. Pada nangis nih. Saya juga hampir nangis jadinya kan. Oh. Sedih memang lagu itu. Saya juga itu sih. Nangis juga. Waktu itu ya. Keinjek kaki saya. Kalau lagu Sunda, Bapak ada favorit ya? Lagu Sunda mah kan favorit sih enggak, tapi paling mudah lagu Eis misalnya kan. Mana lagu Pak? Ya lagu Eis ke Antosan Heula kan itu. Coba tuh. Aku nyanyi. Iya, siapa tahu. Ya Ada pokoknya produser nantilah. Nanti kalau mau khusus lagu aja nanti pada nang. Ada Ada acara, lagi ya? acara khusus. Ada lagi rekam khusus nyanyi katanya. Boleh kalau itu.
Harus ada eisnya tapi Oh, gitu. karena itu berdua. Kalau itu mah Eis ke antosan heula gitu ya? ya betul. Oh iya, saya salah ingat saya. Iya. Ai saha eta. Oh, saya itu siapa gitu. Ya, Ada yang namanya Eis? kalau ada eis silakan nyanyi barengan. Itu ya saya lagu Sunda hanya tahu itu aja sebenarnya, tapi juga seperti lagu Bubui Bulan lah itu. Oh iya. Bubui Bulan, Bubui Bulan. Sangrai Bentang. Nah itu dia, ya bagus lah. Keterlaluan lagunya itu. Terlalu ya kejagoan lah. Nggak ngerti Enggak ya? artinya. Bubui Bulan itu Bulan dipepes ya? bulan dipepes, Oh iya. Bintang disangrai, bintang digoreng digoreng tanpa minyak. tanpa minyak. Hebat Hebat itu. Hebat. Balik ke UAI Pak. Mangga. Secara statistik kira-kira kita ini sudah sampai di mana lah gitu prestasinya soal kedikenalan UAI di tingkat internasional atau langkah-langkah yang Pak Asep lakukan untuk mencapai itu. Ya. Kira-kira kalau secara singkat gimana? Oke. Di kepemimpinan kedua nih. Oke, jadi alhamdulillah secara statistik rekognisi terhadap UAI ini berbasis dari bukan penelahannya pribadi, tapi dari berbasis dikti pada tahun 2020 sebelum COVID, kita itu dikenal sebagai universitas dengan rekognisi ke-69 di Indonesia. Jadi 100 besar. Ya. 100 besar. Ya, kemudian di Jakarta sendiri itu 10 besar. Termasuk PTN ada di Jakarta kan seperti UNJ. Jadi kita ini di 10 besar itu tidak hanya PTS, ada PTN-nya gitu. Tapi 10 besar di Jakarta yang ada sekitar 330 PTN, PTS di Jakarta, 10 besar itu sesuatu. Ya, itu perlu disyukuri gitu ya. Selain juga di nasional ke-69 itu juga perlu disyukuri, sesuatu besar. Kemudian rekognisi setelah ada program MBKM, di mana alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa kita itu antusias ikut MBKM. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana yang angkatan pertama ada kampus mengajar, itu yang terbanyak tuh dari UAI. Terbanyak di seluruh Indonesia itu dari UAI, 150-an mahasiswa UAI yang ikut kampus mengajar dan mengikuti berbagai kegiatan yang ada di MBKM, sehingga pada tahun 2021 akhir ya 2022 awal kita ini dikenal sebagai kampus yang peduli terhadap MBKM. Gitu. Jadi alhamdulillah itu sesuatu. Jadi rekognisinya sudah mulai baik. Dan mengapa itu terjadi? Karena saya sebagai dosen merasakan adanya antusiasme yang tinggi baik dari para mahasiswa dan dosen untuk memberikan sumbangsih kepada universitasnya. Banyak sekali kan mahasiswa-mahasiswa kita yang juara-juara di debat, juara pidato gitu ya. Bahkan waktu ada debat ASEAN Islamic University, itu kita menjadi juara kedua atau ketiga di Universitas Islamic Science di Malaysia itu ya tahun 2021 itu gitu ya. Jadi alhamdulillah dan juga dari kegiatan-kegiatan yang lain ya saya merasakan adanya tambahan-tambahan dari energinya para dosen dan mahasiswa yang tidak saja di tingkat keilmuan tapi juga rekognisi dan pedulian terhadap masyarakat. Di Jakarta selain UIN Jakarta, kita ini adalah sebagai kampus GNRM, Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang mana mahasiswanya turun ke Desa Cahaya itu, mungkin Pak Nanang ingat ya. Desa Cahaya adalah sebuah desa di Jakarta yang memang penduduknya belum terlalu baik ekonominya. Nah, kita membantu mereka membuat musola, membuat ruang baca kan, membuat WC dan sebagainya, bikin gerobak, itu hasil karya mahasiswa kita. Jadi rekognisinya sudah mulai naik. Nah itu saya berharap tidak saja dipertahankan, tapi justru ditingkatkan. Satu-satunya cara ya aktivitas mahasiswa dengan berbagai
kegiatan-kegiatan yang ada di nasional ataupun di tingkat Jakarta harus ikut supaya kita semakin dikenal gitu ya. Karena sudah terbukti kita ini 10 besar di Jakarta ini. 10 besar, jadi bukan main-main. Dan saya berharap sih bisa jadi setidaknya 5 besar. Iya. Itu bisa terjadi itu. Karena saya lihat Akreditasi prodi-prodi juga sudah banyak yang banyak yang bagus. Artinya memang minimum B lah. ya. Atau sekarang ini kita lagi proses untuk meningkatkan akreditasi prodi dari B ke baik sekali kan. Ya, betul. Dalam proses itu. Insya Allah tanggal 9 Juni ini akan diupload. Itu ada 13 prodi. Bayangkan aja 13 prodi yang akan naik posisi dari B ke baik sekali. Ya. Dari A ke unggul. Nah itu dalam proses gitu. Ilmu komunikasi itu A terus. Itu Didorong nanti ke unggul ya Pak? akan diunggulkan nanti. Tapi sekarang kan statusnya A. Karena masih menggunakan standar 7 kan. Sedangkan yang akreditasi baru standarnya 9. Didorong untuk unggul. Nah, tapi karena akreditasinya masih berlaku cukup lama, tahap ini belum dimasukin karena masih aman gitu loh. Ya. Tapi mungkin tahun depan komunikasi akan kita dorong untuk unggul. Tahun depan. Kamu tuh yang masih SMA kelas 3 mau lulus ya datang ke sini. Ya, Bagus mari. nih sudah. Ya. Iya, yang juga dalam kandungan masih jauh ya. Ya. Semakin bagus kampus kita dan di sini banyak kuliner-kuliner keren. Depan tuh ada pentol enak banget. Oh. Ngopi Pak, ngopi dulu Pak. Nyebut kuliner jadi pengen minum. Iya. Ya. Oke, Ini beneran kopi ya. dari mana nih? Dari mana coba? Ayo jawab. Dari kantin UAI, Pak. Oh, bagus di bawah itu. Yang di sini Iya, UMKM. UMKM. UMKM itu singkatannya apa coba? UMKM. Tuh, nanya itu Pak. Ada mikro-mikronya. Oke, siap kita lanjutkan. Jadi rektor itu kan bukan sebuah pemberian, bukan karir yang mendadak, ada proses panjang. Udah gitu pengalaman juga Pak Asep dulu pernah wakil rektor di IPB ya 2003. 2003 sampai 2008 saya wakil rektor di IPB. Ada universitas lain juga rektor 2000 berapa tuh? 2013 2017 saya rektor di Universitas Trilogi. Satu periode saya di sana. Intinya itu adalah karir puncak lah kalau di kampus ya untuk orang-orang akademik. Tapi kalau politisi agak sedikit ke politik bisa jadi menteri lagi. Yeah. Insya Allah lah, amin saya aminkan. Kalau Pak Nanang jadi presiden saya jadi menteri lah nanti. Agak kurang pantas ya itu presiden namanya aja Nanang. Jangan. Insya Allah ya. Tapi kalau soal Amin jadi lah. menteri itu kan sebenarnya kan pengabdian negara sebenarnya ya. Ya, Artinya kalaulah diberikan kepercayaan atau amanah jadi menteri itu memang harus diniatkan untuk membangun negara. Iya, betul. Jangan korupsi lah itu. Siap. Itu kalau dari menteri masih korup, wah itu nggak level itu. Ya. Jadi intinya bagaimana jiwa dan raga kita itu untuk kepentingan negara. Itu. Tapi korupsi mana di level manapun jangan lah ya. Jangan, tapi ada menteri yang korup itu aneh saya Lebih parah ya. Aneh, betul. Karena kan sebenarnya bukan soal capaian jenjang karir, itu kan dignity kan. Ya, betul. Kalau ya, sudah menteri masih korup, dignity-nya diragukan. Integritinya diragukan kan jadinya. Buat apa sih duit sebanyak itu ya? Nggak dibawa mati. Cuman Iya. kata dia, tapi saya masih hidup katanya gitu. Persoalannya itu ya. Iya, tapi saya ingin mengatakan begini, karir yang sedemikian itu rasanya akan sulit dicapai hanya dengan orang pinter atau jago secara kognitif. Pasti punya pengalaman-pengalaman. Misalnya S1-nya di organisasinya aktif gitu. Dulu ikut organisasi apa Pak? Saya waktu S1 itu kan saya di Dewan Mahasiswa, kalau sekarang sebut BEM gitu ya. Ya. Dulu namanya Dewan Mahasiswa. Saya sebagai Ketua Departemen Pendidikan Dewan Mahasiswa tahun 77. Ya. Tetapi karena waktu itu juga Ketua Dewan Mahasiswanya sakit, saya jadi pejabat Ketua Dewan Mahasiswa tahun 77-78. Jadi saya sempat itu.
Dewan Mahasiswa itu kayak BEM gitu ya? Kayak BEM, tapi namanya Dewan Mahasiswa dulu. Iya. Eksekutifnya itu Dewan Mahasiswa. Kalau di ekstra universiter, saya sebagai awalnya anggota HMI tahun 76. Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam di IPB di cabang Bogor. Tapi tahun 79 karena tidak ada orang yang mau, ya, dan diadakan konferensi HMI cabang Bogor, dipilihlah saya jadi ketua umum. Tahun 79? 79. Saya umur 3 tahun. Oh, masih 3 tahun waktu itu. Saya pikir udah 30 tahun. Jadi saya ketua HMI cabang Bogor, Pak Nanang. Oh. 79 itu. Dan waktu itu Itu suasana politik seperti apa tuh? rada berat tahun 70. Kayaknya rada berat ya? Berat tahun 77 ketika saya ketua Dewan Mahasiswa itu 77 saya bikin statement kepada ABRI waktu itu Bapak Jenderal Panggabean. Statementnya bersama-sama Dewan Mahasiswa UI dan ITB mengharapkan agar ABRI mengayomi masyarakat waktu itu. Dan dari situlah saya mulai dipantau. Setelah dipantau, saya jadi tanda petik diciduk lah. Jadi masuk tahanan tahun... Oh, sempat? Sempat. 4 bulan di Jalan Jawa, Bandung. Di Pangdam Siliwangi, Kodam Siliwangi. Januari sampai April. Mengapa sampai April? Karena Maret kan ada sidang umum. Ditahannya di Kodam lagi ya? Di Kodam, di Tentara berarti? Jawa Barat. Ya waktu itu tentara waktu itu. Karena waktu itu Pangkop Kamtid itu dipimpin oleh seorang tentara. Sumitro ya kalau salah. Kop Kamtidnya Bukan ya? Sudomo. Oh, Sudomo. Iya, iya. Saya ditahan. Alhamdulillah saya bisa sempat sekolah di tahanan. Sempat pesantren di tahanan. Itu suasana ditahan di zaman itu kayak apa? Oh, alhamdulillah kalau di Pangdam atau di Kodam Jaya, di Kodam Siliwangi itu enak. Mahasiswa tidak mendapatkan pressure apa-apa. Oh. Bahkan enak lah, makan dijamin. Kalau hari Minggu istilahnya ada lebaran monyet. Lebaran monyet tuh kayak di kebun binatang. Kalau Minggu didatangin orang kan kita dari kerangkeng lihat gitu. Jadi Minggu itu didatangin teman-teman dari Bandung, Bogor, Jakarta gitu ya. Pada datang dan pada saat itu ya bawa-bawa makanan. Ya pokoknya hiburannya hari Minggu lah. Gitu. Tapi setelah jam 12 kita masuk lagi ke dalam tahanan. Tapi tahanan tidak terlalu pressure. Saya tidak merasakan kena tekanan di dalam tahanan itu. Tetapi ditahan juga sebagai bentuk, Ya. tetap sebagai bentuk represi. Kalau di ya? luar sih orang menganggap, waduh ditahan ya. Ya. Berat lah, berat. Tapi kami di dalam nggak berat. Intinya ada inilah ya aktivitas organisasi yang ya imbang tuh antara ekstra sama intra. Betul. Ya, Dan di memang- sini tuh nggak ada Pak di UAI itu. Di Nggak ada UAI, BEM maksud saya. Oh, Boleh nggak tuh Pak kalau BEM anak-anak mau bikin BEM? boleh. Tapi begini, kalau sekarang saya pikir mahasiswa itu harus mampu mengorganisir kegiatan yang tidak saja short term, tapi long term, yang sifatnya nanti ke leadership kemahasiswaan kan. Seperti misalnya BEM pada saat sekarang atau Dewan Mahasiswa zaman itu, jadi mahasiswa harus mampu menjadi pengelola organisasi secara lebih profesional dan lebih melihat jauh ke depan gitu. Ya kalau saya tidak mengatakan yang ada sekarang ini salah, tapi terlalu mungkin piecemeal, terlalu sedikit pecah-pecah dan kegiatannya hanya jangka pendek ya. Itu bagus tapi tidak lengkap. Kalau Dewan Mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa lebih lengkap dan lebih komprehensif, tidak hanya satu prodi. Tapi tidak juga hanya satu fakultas, tapi juga lintas fakultas. Nah, di situ kebersamaan untuk memilih presiden BEM atau apapun namanya. Saya tidak harus BEM. Menurut saya sih nama itu tidak harus sesuatu yang seragam seluruh Indonesia BEM semua, enggak juga. Apa saja. Nama bebas lah. Bebas lah. Tapi universitas. Nah, untuk itu memang perlu ada kerjasama bareng lah dengan para mahasiswa dari fakultas untuk mari sama-sama buat sebuah organisasi universitas yang dicita-citakan untuk membantu pelaksanaan akademik, non akademik terutama, ya ekstrakurikuler terutama. Intinya belajar berproses, berorganisasi,
berdemokrasi, Betul. mikirin program, mikirin masyarakat gitu lah ya itu Pak ya. tidak terasa dulu mungkin bagi saya sekarang kok jadi begini ya. Mungkin karena dulu saya aktif gitu ya sampai dosen saya pun bilang, kamu kapan belajarnya Sep gitu. Ya, ya memang jarang sih belajarnya saya, tapi memang harus optimum aja gitu. Di mana belajar, di mana berorganisasi. Tapi jangan dikatakan nilai jelek karena saya aktivis. Wah itu kan namanya juga mencari kambing hitam kan. Padahal kambing nggak hitam semua kan. Semestinya ya saya aktif tapi saya juga belajarnya nggak jelek amat. Walaupun mungkin nggak sampai 3. Ya tidak perlu 4,0, tidak perlu. 39 lah cukup menurut saya. 3,9 dan aktif gitu. Tidak usah terlalu di buku terus atau di kegiatan intra saja atau di kegiatan akademik saja, tapi juga non akademik atau ekstrakurikuler perlu. Perlu. Dan itu tidak terasa melengkapi seseorang yang akhirnya entah apa yang membuat saya jadi akhirnya ketika saya sekolah di Kanada pun teman-teman jadi disuruh produsennya suruh nanya. Oh gitu ya. Jadi nanya sekolah di luar negeri kan? Ya. Jadi dulu sekolah di luar negeri gimana prosesnya Pak? Ya kalau sekolah di luar negeri apply memang waktu itu beasiswa waktu itu IPB kan punya PAU waktu itu. PAU itu adalah pusat antar universitas. Itu di IPB itu ada 3 PAU, pusat antar universitas pangan, PAU bioteknologi, PAU ilmu hayat. Nah saya masuk ke bioteknologi. Maka waktu itu saya cari-cari kampus yang ada bioteknologinya gitu. Sebenarnya saya diterima di Illinois di tempatnya Sri Mulyani ya di Urbana. Tapi karena beasiswanya dari Kanada, maka mau tidak mau saya harus ke Kanada. Makanya saya S1 di Universitas Guelph, Kanada. S2? S2. Mohon maaf, sebenarnya S1 saya pernah di Perancis. Sebelum saya ke Kanada setelah di IPB ke Perancis? Setelah IPB, saya merasa pengetahuan saya ini tidak terlalu kuat dan perlu saya perkuat yang khusus untuk di bidang-bidang sel, bidang-bidang molekuler gitu ya. Karena saya orang kuantitatif. Padahal saya ingin juga bioteknologi kan tidak hanya kuantitatif juga kualitatifnya. Maka saya harus S1 lagi. Saya ngambil S1 di Universitas Paris 11. Ya, di semester 7-8 lah gitu. Di sana. Jadi sempat sekolah di sana saya. Tapi nggak terus ke master. Pulang baru masternya di Kanada. Setelah gitu. master? Setelah master doktor di Kanada. Lagi? Langsung di Kanada? Langsung. Kalau itu saya nggak pulang karena total berapa tahun? Total di Kanada itu 6 tahun, 2 master, 4 tahun doktor. Keluarga dibawa? Dibawa, waktu itu anak sudah sedang 2 tahun sampai 6 tahunan lebih. Beasiswanya cukup tuh Pak buat hidup sama keluarga? Dicukup-cukupin. Nggak sambil kerja gitu? Istri kerja dulu, waktu setahun pertama istri kerja, jadi tukang jahit. Terus ada juga tukang jahit di sana? Oh banyak. Kirain di Depok doang. Jahit itu, pabrik jahit banyak ternyata. Pekerja-pekerjanya Johnny Taylor gitu? Iya betul, Johnny Taylor namanya. Persis namanya itu. Oh iya, padahal saya nebak. Itu benar tuh, Johnny Taylor tuh dari Kanada awalnya. Cuman bedanya di sana Johnny, kalau di sini Joni. Oh gitu. Iya, yang Johnny di sana. Nah, orang Vietnam, orang Indonesia nggak banyak. Yang paling banyak orang Tiongkok. Dari Tiongkok. Itu banyak kerja itu. Mereka itu pekerja ulet loh. Tionghoa itu bekerja ulet dan mereka umumnya juga mahasiswa, bayangin. Kalau saya kan istri saya yang kerja, saya sekolah. Nah, jadi ada tambahan tuh untuk makan. Tapi setelah bolak-balik capek istri kan kasihan, akhirnya kita buka catering. Catering untuk orang Indonesia. Orang Indonesia S2, S3 kan ada di sana. Makannya di rumah. Makan di rumah, saya jadi ikut makan. Jadi saya tidak perlu beli untuk makan kan. Hanya untuk perumahan aja. Tapi untuk makan saya dengan nitip dengan teman-teman aja. Jadi yang masak istri saya.
Kalau direfleksikan seluruh pengalaman itu, kira-kira tradisi atau kebiasaan belajar di luar negeri yang bisa kita tiru atau bisa dipesankan ke anak-anak muda di sini itu apa ya, Pak? Pertama gini, pertama kita jangan menganggap kita ini pintar. Kita menganggap biasa aja gitu. Kalaupun jangan menganggap bodoh juga. Punya potensi, tapi jangan menganggap udah tahu gitu. Jangan. Kalau itu menjadi tidak belajar. Jadi belajar kedua harus tinggi, harus kerja keras. 2-3 kali lipat dari orang asli, gitu ya. Mengapa? Karena mereka kan bahasa sudah tidak ada masalah, sistem sudah tidak masalah. Kalau kita kan bahasa masalah, sistem kan baru gitu. Jadi satu-satunya cara supaya tidak tertinggal adalah belajar yang kita tingkatkan. Kalau mereka katakan 1 jam, kita harus 2 jam. Kalau mereka 2 jam, kita harus 4 jam. Gitu. Mengapa? Kalau kita 1 jam seperti mereka udah mendapatkannya 2 kali lipat kita. Tapi kalau kita 2 jam, paling tidak sama dengan pendapatan mereka. Gitu. Jadi kerja keras itu menjadi penting. Ya itu utama gitu. Kemudian yang lain adalah selalu curious atau apa? Ingin tahu. Dan ini tidak ngerti, selalu bertanya. Dan alhamdulillah negara-negara waktu saya sekolah di Perancis ataupun di Kanada, mereka umumnya itu helpful gitu. Kalau kita nanya ini, mohon maaf saya tidak ngerti apa maksudnya. Oh, saya jam sekian sampai jam sekian kita ketemu ya. Jam 3 sampai jam 4 ketemu, dia menerangkan gitu apa yang saya tanyakan itu. Dan karena diskusi kayak begini dibandingkan dengan dosen, di mana dosen kan menerangkan dengan papan tulis, kemudian kita juga nggak ada waktu bicara nanya dan malu juga bertanyanya, ini bahasa Inggrisnya kok nggak bagus kan, kadang-kadang agak malunya gitu, walaupun kalau terpaksa yang nanya. Tapi kalau dengan teman kan nanya, sampai si teman itu ya, kalau apa maksudnya saya ini, oh ya itu maksudnya begini. Nah, jangan malu untuk bertanya. Itu. Dan kalau bisa kalau kita punya kemampuan bisa gitu, jangan pelit. Nah itu penting. Berbagilah. Iya betul. Begitu kita berbagi, sebenarnya kita sedang menambah ilmu kita. Iya. Memperkuat ilmu kita. Jadi kalau mahasiswa ya di sini, mohon maaf nih, mahasiswa harus mau berbagi. Karena begitu Anda berbagi, Anda menyampaikan pengetahuan, ditanya lagi oleh teman Anda, Anda akan mencari lagi, kemudian akhirnya Anda 2 kali lipat lebih paham daripada yang bertanya. Intinya jangan pelit ya Pak ya? Jangan pelit. Kalau kita pelit. mau berbagi ilmu ya, kita dapat ilmu. Iya. Jadi kalau kamu pelit urusan duit atau makanan, berbagi ilmu agak ketolong. Ini udah pelit segala macam gitu. Jangan. Itu kunci ya. Jadi kalau ingin maju jangan pelit. Ya. Termasuk jangan pelit ilmu gitu ya. Tapi juga jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Jadi mesti 2 kali 3 kali lipat belajar. Gitu ya. Apakah itu berlaku untuk orang Indonesia di sini? Berlaku. Kalau Anda ingin sukses ya kerja keras gitu. Ya tidak usah di luar negeri aja, di sini pun harus 2 kali lipat gitu ya. Kalau kata Ustadz mah, balighu anni walau ayah. Bagus ya itu. Kata Rasulullah, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Iya, ini terkait dengan menyampaikan walaupun 1 ayat, kita coba sharing soal Indonesia Emas 2045. Udah kayak penyiar radio ya, gue bikin bridgingnya. Kita punya keuntungan bonus demografi. Indonesia akan menjadi salah satu negara paling tidak yang sangat menjanjikan ya, karena di tahun tersebut generasi produktif kita sangat besar katanya gitu ya. Iya kan? Betul. Presiden kita Pak Jokowi juga ketika mengumpulkan menteri-menteri bicara di forum-forum selalu ngomong tentang bonus demografi ini, kita harus siap. Kita nggak mikirin bagaimana pemerintah mempersiapkan itu, biarin aja ya. Pemerintah yang mikirin. Gitu. Yang kita coba diskusikan barangkali bagaimana sih sebenarnya sikap yang harus diambil generasi muda justru untuk menyongsong itu. Iya. Dengan mentalitas yang seperti apa sebagai mahasiswa gitu misalnya. Betul. Karena ini kita akademisi gitu. Betul. Gimana tuh Pak? Ya, pertama 2045 ini Indonesia Emas. Dan itu isinya adalah generasi muda yang sekarang.
Betul. Yang sekarang ini 20 tahun. Kayak ini nih, Pak. Mahasiswa terutama ya. Iya. Dan tentunya dari SMP sampai mahasiswa itu adalah generasi yang akan mengisi 2045. Dan kita masuk ke dalam kategori generasi bonus demografi, di mana usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang non produktif. Itu akan terjadi puncaknya kalau tidak salah tahun 2030. Artinya setelah itu masih produktif tapi udah mulai menurun. Artinya optimasi dari bonus demografi itu sejak sekarang. Bagaimana kita menyiapkan agar kita sebagai generasi muda untuk meningkatkan berbagai kemampuan, kompetensi, baik soft skill ataupun hard skill. Agar kita bisa menguasai Indonesia tidak lagi tergantung kepada negara-negara asing. Termasuk di dalam kebutuhan pangan, kebutuhan energi. Ya. Karena kalau dari segi sumber daya alam kita ini sebenarnya tidak patut kita tergantung sama negara asing lain itu. Karena apa? Karena sumber daya alamnya kita luar biasa. Yang jadi masalah adalah sumber daya manusianya. Nah, di sini dari sinilah pentingnya pendidikan. Pendidikan dan penyadaran kepada generasi muda bahwa generasi muda harus menjadi leader di masa depan. Leader untuk negara-negara ASEAN sekalipun. Kalau perlu nanti negara ASEAN itu leadernya Indonesia. Yang memikirkan bagaimana ASEAN maju, yang memikirkan bagaimana kecukupan pangan dan energi ASEAN itu dari Indonesia lah. Mengapa? Karena jumlahnya juga paling banyak, sumber daya alamnya kita paling banyak. Nah, kalau kita ingin menjadi leader di level ASEAN, maka persiapannya sekarang. Teman adik-adik kita di S1 dan adik-adik kita di SMA, ayo kita siapkan sekarang. Apa saja? Berbagai kompetensi. Kompetensi yang harus kita kuasai sekarang adalah kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu zaman yang akan datang, bukan masa lalu. Ilmu-ilmu yang sekarang dan masa depan itu adalah ilmu-ilmu yang berbasis kepada information technology, misalnya AI, IoT ya, Internet of Things gitu. Dan tentunya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan komunikasi ya, baik writing or oral atau lisan. Itu harus dua-duanya speaking itu. Jadi kita jangan malu untuk mempelajari bagaimana speaking yang bagus, bagaimana menulis yang bagus, bagaimana menyampaikan gagasan dengan baik. Nah, untuk menyampaikan gagasan yang baik tentunya harus punya knowledge. Kan kalau nggak punya knowledge, bicara kosong. Walaupun kita bisa ngomong, tapi nggak ada knowledge, itu menjadi nggak berbobot. Maka itu saya titipkan pada mahasiswa. Orang anak isi. Ya, orasi kan orang anak isinya berarti kosong. Nah, untuk punya kemampuan menyampaikan dan juga ada knowledge, ada kontennya, kuasai knowledge-nya. Konten-kontennya gitu. Tentunya juga belajar berkomunikasi yang baik. Bagaimana menyampaikan pendapat secara sistematik. Bagaimana meyakinkan orang gitu ya. Bagaimana menjadi pembicara yang baik. Nah, itu bisa dipelajari. Bukan hanya sekedar gen atau bakat saja itu menjadi pembicara yang baik itu. Tetapi juga trainable. Bisa dilatih gitu. Kesempatan itu mahasiswa UAI khususnya dan tentunya generasi muda umumnya di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, ayo kesempatan sekarang Anda akan meningkatkan kemampuan itu. Dan itu harus belajar fokus serius gitu kira-kira Pak ya? Iya. Karena saya pernah ngobrol sama Prof. Asep, pengalaman international lecture gitu, ngomong dengan mahasiswa luar negeri, ada juga mahasiswa Indonesianya. Itu ada bedanya ya? Ada bedanya. Itu gimana itu ceritanya? Jadi saya alhamdulillah diminta oleh Profesor Meg dari Tatung University untuk lecture tentang statistik in 5.0 society. Tapi tentang statistik sejarahnya dan bagaimana di dalam big revolusi industri. Dan
mahasiswa dari Tatung University itu 150 masuk ke dalam kelas. Awalnya Profesor Meg udah bilang, Profesor Asep, may I have about 5 minute delay? Dia bilang, oh it's okay. Gitu. Masuk kan. Masuk duduk, kemudian dia bawa tab atau laptop, begini duduk gitu. Kemudian mulailah saya menyampaikan, tapi sebelumnya saya bilang, I just want to let you know that saya sedang minum, saya gambar di situ ada Taiwan kan. Ini teh Taiwan, saya bilang gitu di Zoom. Tepuk tangan itu semua, disebut teh Taiwan. Mahasiswanya? Mahasiswa tuh, wah, tepuk tangan. Wah, appreciate banget kan. Thank you very much. Saya bilang, oh kami yang thank you, oh, we are thankful. Segala macam kedengaran, walaupun nggak jelas. Akhirnya saya simpan tuh saya bicara. Kemudian, I would like to have a break for a while, saya bilang. Terus, any question? Ya, itu pada ngangkat tangan. Walaupun bahasa Inggrisnya ya namanya bukan native speaking kan. Gak masalah lah itu ya. Pas-pasan, akhirnya ya soleh Profesor Meg-nya. Oke lah, kamu bicara bahasa China aja ke saya. Atau ditulis. Tulis, dibacain ke saya. Nah, tapi pada saat yang sama, kan ada tandem dengan mahasiswa Indonesia. Iya. Di situ, aduh, mohon maaf, saya harus introspeksi lah, kurang semangatnya. Mohon maaf, ada yang tidur begini. Malu atau Bapak ya? Malu saya. Ya ada yang chatting sambil ngobrol. Oh. Jadi ini memang saya harus perbaiki, terus terang aja, karena ini tentunya bagian dari tugas para dosen ya. Saya sebagai rektornya tentunya marilah kita sama-sama untuk antusias di dalam belajar kan, dan alokasikanlah waktu 1 atau 2 jam itu untuk antusias gitu, karena dari situlah kita dapat sesuatu, dan kalau tidak mengerti kita bisa bertanya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang chatting, kita kehilangan apa yang disampaikan orang, padahal chatting bisa dilakukan itu setelahnya kan. Jadi saya titip kepada para mahasiswa ya, khususnya mahasiswa kami, mahasiswa di Universitas Al-Azhar Indonesia, saya menitipkan jangan terlalu diatur oleh medsos, diatur oleh teknologi kecil gitu. Tapi kita yang harus mengatur mereka. Kalau waktunya belajar, stop dulu. Ya, waktunya kita bermain chatting ya boleh, tapi jangan 100% kita chatting. Karena apa? Nggak kerasa waktu akan habis oleh chatting itu, karena kan seolah-olah waktu ini kan terbuang percuma kan. Betul. Itu kalau karena tidak terasa, terus terang aja. Yeah. Jadi stop dulu, karena kan gini, badan kita ini menjadi addicted terhadap itu, sehingga kita selalu menuntut, Asep, it is time for you to chat. Yeah. Badan itu nuntut terus, karena memang secara tidak langsung kita terdidik untuk terus-terusan begitu dari mulai bangun sampai bangun lagi gitu. Nah jadi suatu waktu kita harus stop, my body, istirahat dulu, ini bagian saya sekarang, saya mau belajar tuh, Pak Nanang lagi menerangkan, saya mau dengar dulu Pak Nanang. Tapi badan tuh kan minta, itu chatting lo gitu. Stop dulu. Nah disiplin stop itu perlu latihan. Disiplin stop chatting itu perlu latihan. Karena kita akan terganggu oleh ketagihan, di mana ketagihan itu harus kita stop dulu. Yeah. Dan itu harus dilatih. Kalau tidak, kita akan dimakan terus oleh kebiasaan non produktif yang seolah-olah produktif padahal tidak. Sehingga brain kita akhirnya tergantung kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif itu oleh badan, itu yang disebut dengan unconscious mind. Yep. Unconscious mind itu selalu menjadi kebiasaan yang kadang-kadang jelek, sebab tidak semuanya yang kita berikan ke badan kita itu bagus kan. Justru yang jelek itu lebih mudah gitu. Yeah. Contohnya kan kita ini sebenarnya seperti otak kita itu kan seperti tanah kan, ditanamin apa saja, mau tanam racun, mau ditanam tanaman yang bagus, tumbuh gitu. Yeah. Nah, tanaman-tanaman liar
lebih cepat tumbuhnya dibandingkan tanaman-tanaman pangan gitu. Ya, untuk itu ini yang tanaman-tanaman liar harus dipressure. Tanaman-tanaman yang berguna harus dimasukin. Jadi pemikiran-pemikiran yang positif yang harus dimasukin, yang addicted itu, yang kecanduan itu harus di stop. Harus dilatih itu. Terus terang harus dilatih. Nah, saya mohon mahasiswa, para dosen. Nah, itu pesan penting. Jadi nggak usah muluk-muluk lah ngadupin 2045 itu. Fokus belajar di kelas. Jangan banyak ngobrol ya Pak ya. Diskusi lah. Diskusi boleh. Kelas yang ramai itu kalau diskusi nggak apa-apa saya kira. Tapi kalau kadang-kadang mahasiswa suka nggak sadar kalau dia sedang ngobrol, perasaannya ngomongnya pelan-pelan, terus lama gitu. Padahal itu kedengeran karena yang lain diem kan? Iya, jadi keras sebenarnya. Dan yang terpenting sadari bahwa kalau kamu masih chatting juga atau masih melototin HP di dalam kelas, itu tandanya udah mulai kecanduan. Itu harus kendalikan tubuhnya gitu. Kira-kira begitu ya? Betul. Ini mudah-mudahan jadi yang pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Saya ingat karena ini terkait dengan soal moral dan mental mahasiswa yang mungkin kita harus belajar juga. Meskipun kasus ini tidak banyak terjadi, tetapi moralnya mungkin penting. Saya pernah lihat Prof. Asep di sebuah seminar, itu menangis menceritakan seorang mahasiswa yang KKN selama 15 tahun kalau tidak salah. Jadi KKN 15 tahun, padahal KKN itu cuma berapa bulan. Jadi dia KKN, tapi dia tidak pulang-pulang karena dia merasa bahwa buat apa saya meneruskan kuliah, kira-kira begitu ya. Betul. Toh ilmu saya sekarang dibutuhin nih sama orang di desa ini. Itu singkat saja ceritanya gimana? Cerita itu cerita Pak Kasim Arifin. Pak Kasim Arifin. Jadi beliau itu KKN di Pulau Seram, di desa Wemetal. Nah, beliau itu adalah mahasiswa IPB tahun 64. 64 dia berangkat ke Pulau Seram, tapi tidak mau balik lagi ke IPB. Tidak mau balik lagi karena dia merasa di daerah itu dibutuhkan. Di situ dia membangun pertanian dari nol, dari tidak punya apa-apa, tidak punya irigasi, dia bikin sekali pipa dari gunung sampai ke daerah itu. Kemudian ada sistemnya yang tadinya tidak dikenal irigasi menjadi sekarang adalah daerah subur, daerah yang produksi padi terbaik di Maluku. Dan akhirnya Kasim disebut sebagai bapak pertaniannya di Pulau Seram. Nah, saking tidak mau baliknya, tahun 79, berarti sudah 15 tahun toh, 79 Profesor Andi Hakim Nasution jadi rektor, meminta untuk pulang dulu dan mendapatkan insinyur pertanian gitu. Jadi Pak Kasim insinyur. Nah, waktu jadi itu ada diskresi ya? Ya, nggak ada diskresi, tapi memang dia sudah belajar menerapkan ilmu pengetahuan selama dia miliki di IPB yang diterapkan di Pulau Seram dan akhirnya menjadi daerah subur dan daerah yang memang produksi pangan terbaik sekarang di pulau itu. Maka Pak Andi Hakim menganggap ini layak jadi insinyur. Maka dipanggil oleh rektor IPB waktu itu. Jadi kalau ada mahasiswa UAI yang serius gitu, udah lama nggak datang, tapi dia serius dan udah jadi seorang tokoh di mana saya akan kasih gelar sarjana UAI. Ya, begitu. Jadi boleh kamu meninggalkan kuliah nggak peduli ijazah, tapi kira-kira begitu moralnya, komitmennya. Moralnya itu. Kalau nggak kayak gitu, ya belajar yang fokus di kelas. Itu ya pesan pentingnya. Pesannya penting itu, yang penting adalah kesungguhan. Ya, insya Allah selesai dalam 4 tahun. Tapi kalau kesungguhan ternyata diminta, nggak apa-apa. Tapi bukan karena escape, malas belajar kan. Tapi kayak Pak Kasim ingin menerapkan ilmu. Nah, kalau perlu nanti balik lagi ke kampus. Baik, Prof. Asep, terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman, saya kira mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran ya dari pengalaman. Biasanya yang paling seru dari belajar itu adalah belajar pada cerita atau pada pengalaman, bukan pada petuah atau nasihat-nasihat. Meskipun nasihatnya juga tadi banyak. Tinggal diputar ulang lagi kalau kamu lupa. Lihat itu di highlight bagian-bagian pentingnya. Pengalaman berorganisasi di S1, pengalaman kuliah atau sekolah di luar negeri, itu semua luar biasa saya kira.
juga tentu saja pengalaman dan ceritanya bagaimana memajukan Universitas Al-Azhar Indonesia. Mudah-mudahan beliau dan kita semua selalu diberi kesehatan. Sekali lagi terima kasih Prof. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di podcast yang berikutnya, masih di Tangga Merah, tempat kita belajar naik dengan antusias dan siap turun dengan ikhlas. Tetap cerdas, selalu waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.